Mozaik kehidupan. Dunia menyimpan ribuan misteri. Seperti keping-keping Rubik berserakan yang harus disusun sepenuh hati. Melahirkan mahakarya abadi. Kembangkanlah welas asih dalam hati dan pemikiran. Karena di sini semua bermula. Tonggak dalam langkah membentuk mosaik nan indah. Dunia memberi banyak pilihan. Hitam, putih, merah, ataupun jingga. Kita bebas bermain warna. Bermain garis dan goresan. Sudut dan dimensi. Imajinasi dan ilusi. Dalam bingkai agungnya peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa dengan kami Paksi Delayota dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran seni dan budaya di SMA Negeri 8 Yogyakarta dengan tema The Art of Delayota. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya tidak sendirian tentu saja, karena namanya bincang-bincang tidak mungkin hanya sendirian. Maka saya ditemani para tokoh-tokoh dari Delayota. Yang pertama saya kenalkan, beliau adalah Ibu Dr. Sri Utari MPDSI. Beliau di SMA Negeri 8 Yogyakarta menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Berikutnya, di sisi kiri dari Ibu Sri Utari, beliau adalah Bapak Dr. Andes Suhardi. Bapak Dr. Andes Suhardi mantan Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana, dan kebetulan sekarang ini beliau menjabat sebagai anggota PKP Purnakarya Paksi Delayota. Karena beliau sudah pensiun. Ya, berikutnya di sisi kiri Pak Hardi saya kenalkan, ini adalah alumni dari SMA Negeri 8 Yogyakarta yang pada waktu itu masih bernama SMPP 10 ya. Beliau adalah Ibu Dr. Sarjilah MPD. Dan kebetulan saat ini pun beliau juga menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni, dan Budaya. Sangat tepat sekali ketika kita menghadirkan beliau di ruangan ini untuk kita ngobrol bareng, berembuk bareng mengenai seni dan budaya, proses pembelajaran seni dan budaya di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Baik, pemirsa, untuk selanjutnya akan kita mulai obrolan-obrolan kita pada hari ini. Nah, Bu Sri Utari, Anda, Ibu, di sini sebagai Wakil Kepala Urusan Kurikulum. Ya. Bagaimana atau sebenarnya pendidikan yang ada di SMA Negeri 8 Yogyakarta terkait dengan dunia budaya, terkait dengan dunia seninya? Apakah seheboh atau sehebat kabar tentang sainsnya dari Delayota,
atau hasil output dari Delayuta, karena saat ini sudah terkenal di mana-mana bahwa Delayuta saat ini di ranking 1 di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana dengan pendidikan budayanya? Apakah seimbang ataukah jauh gitu? Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Slamet, ya, Bu Sarjila, ya, Pak Hardi, dan para pemirsa semuanya. Jadi untuk Delayuta ini dari sisi kurikulum tidak hanya mengembangkan tentang sains atau pengetahuan saja, tetapi juga pengembangan seni budaya. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi isi kurikulumnya itu tuh sama saja dengan sekolah lainnya yang sama-sama sekarang kurikulum 2013, kita menggunakan kurikulum 2013. Tetapi apa keunggulan dari SMA 8 Yogyakarta? Pertama, SMA 8 adalah sekolah berbasis budaya. Nah ini tokohnya kan Pak Slamet, nanti Pak Slamet bisa lebih banyak cerita ini sekolah berbasis budaya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, di SMA 8 itu pembentukan karakternya itu memang lebih mengarahkan kepada guru itu sebagai figur contoh gitu. Ya, kalau mau melukis gurunya harus pintar melukis. Kemudian kalau minta siswanya harus paham sastra Jawa, guru bahasa Jawanya juga harus paham. Ya, ibaratnya kita itu adalah sebagai contoh konkret dari bagaimana pengembangan karakter budaya di SMA 8. Yang tadi pertama bahwa guru sebagai Engar Sosong Tulodo, kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Saat ini zamannya bukan zaman kompetisi lagi, tetapi kolaborasi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi menghasilkan satu mahakarya gitu ya, atau kita berkolaborasi menghasilkan suatu karya yang bisa dilihat oleh para siswa. Oh ternyata ketika seni rupa dikolaborasikan dengan puisi, dengan sastra Jawa itu menjadi sangat menarik itu dan nyambung. Kalau saya bilang ke Pak Hardi, ada irisan bahasa rasa yang sama gitu. Ya, jadi kalau saya itu Pak Slamet, jadi kalau dari sisi kurikulumnya mungkin tidak jauh berbeda, tetapi keunggulan kita adalah satu tadi, guru sebagai model pengembangan karakter Engar Sosong Tulodo. Yang kedua adalah kekuatan kolaborasi. Begitu Pak Slamet. Berarti itu dari prosesnya ya Bu ya. Iya, betul. Jadi bagaimana siswa yang masuk ke Delayuta itu yang tadinya itu tidak mempunyai bekal atau bekalnya hanya sangat minim terkait misalnya terkait dengan seni rupa. Misalnya dari SD, SMP itu siswa tersebut hanya mendapatkan seni budaya, misalnya seni musik. Oh ternyata di SMA 8 itu mendapatkan seni rupa. Nah itu kita kelola. Oh ternyata mereka bisa juga mendapatkan prestasi dari itu. Jadi proseslah yang akan mengangkat martabat dan derajatnya siswa-siswa SMA 8 Yogyakarta terkait dengan prestasi belajarnya. Ya. Teras surga. Hidup itu sebuah kenaikan, bukan penurunan. Langkah yang tertata menaiki tangga, mengasah makrifat untuk mengenalnya lebih dekat. Jangan katakan lelah, karena itu kemandekan. Mari bergandeng tangan, melantunkan zikir yang terus mengalir menuju puncak pendakian. Di setiap persinggahan, kita akan bertemu
teras peristirahatan. Mari kita rayakan meski hanya dengan kopi manis. Pembangkit semangat untuk menemukan hakikat menuju jiwa penuh nikmat. Ini Pak Hardi. Nah, ini sekarang kita ke Pak Hardi. Iya, ini. Pak Hardi ini kan guru di SMA 8 sudah sangat lama. Iya. Sejak tahun 1984. 87-88 sangat lama ya. Tentu saja pengalamannya juga sangat banyak. Orang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, saya ingin Pak Hardi menceritakan sebenarnya bagaimana proses dan pola pembelajaran seni budaya yang penjenengan terapkan di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Karena saya mendengar cerita, meskipun saya belum berada di SMA 8, tapi saya sering mendengar cerita, oh anak-anak SMA 8 itu untuk karya seni rupanya bagus-bagus loh. Oh ternyata bisa masuk ke tingkat nasional juga loh. Nah, ini prosesnya bagaimana, kemudian mungkin Pak Hardi masih ingat prestasi apa saja toh yang ditorehkan oleh siswa-siswa SMA 8 hasil dari pendidikan Pak Hardi itu. Silakan Pak Hardi. Ya, matur nuwun, terima kasih Pak Selamat waktunya. Sugeng rawuh Sarjila. Bu Tari menemani saya dengan asiknya. Saya harus bercerita ini, tapi saya ingatkan dulu ya. Saat 8788 memang mengalami beberapa perubahan kurikulum dari 75, 84, 2094, 2006 ada, bahkan sampai sekarang 2013 dan bla 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 seterusnya nanti sampai kurikulum merdeka. Itu pun memang hanya sebuah fase-fase saja, tetapi sebetulnya sama, akan mengentaskan, mencerdaskan anak bangsa. Budaya, budi dan daya, artinya mengembangkan pikiran dan perasaan menjadi konsep bertingkah laku. Nah, di sini tingkah laku ada dua yang harus kita giring. Satu, saya mengajar biar materi yang saya ajarkan mampu diserap siswa. Yang kedua, mendidik. Apa-apa yang saya ajarkan itu apakah ada makna, apakah ada sesuatu yang menjadikan karakternya terarah menjadi budaya berbudi luhur. Nah, di sini saya akan cerita. Jadi saya mulai dari anak-anak SMA yang saya masuk di kelas itu, Pak saya tidak bisa menggambar. Selalu bilang begitu. Mungkin Bu Sarjila, Bu Utari, Pak Saud pun pernah mengalami seperti itu. Itu saya ingin itu saya hilangkan. Semua bisa menggambar. Tolong menggambarnya konsep. Kalau Anda menggambar harus persis, tangannya persis, plastisin, mukanya persis seperti foto. Sudah memotret saja. Itu tidak akan mengembangkan otak. Tidak akan mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Tetapi kalau Anda berkonsep, Anda akan membicarakan apa divisualkan. Peta konsep kalau Bu Utari secara sains, kalau Pak Selamat mungkin dengan tembang, mungkin Ibu dengan cara yang seperti apa. Itulah di sini Pak saya kembangkan. Jadi anak-anak merasa bisa akhirnya dan benar, IQ-nya tampak di situ. Dan maaf, saya tidak menyombongkan, membesarkan kepala. Anak-anak sini memang notabene harus dikelola dengan baik karena IQ-nya di atas rata-rata. Kita harus tanggung jawab. Dalam seni pun harus begitu. Makanya seni harus dilandasi juga. Harus ada istiadat, ada filsafat, ada ilmu pengetahuan dan agama. Pasti itu selamat itu. Dan saya kira itu diterapkan di pelajaran apapun masuk itu. Ada istiadat di mana kita belajar di Indonesia. Terus filsafatnya makna seperti apa yang akan ditorehkan, akan dimasukkan dalam hati anak-anak. Yang ketiga ilmu pengetahuan. Nah, kalau sudah ilmu pengetahuan masing-masing. Saya seni budaya, seni rupa lah, ini saya ajari konsep bagaimana komposisi, bagaimana membuat sket, bagaimana mengonsep sebuah pikiran dan ide gagasan divisualkan. Nah, ini yang tanda petik divisualkan ini yang anak-anak pada jerah, pada takut tidak bisa. Tetapi setelah saya bongkar bahwa tidak harus kamu menggambar persis, kamu kotak-kotak pun boleh, namun kotak yang kamu maknai. Garis-garis asal garis boleh, namun asal yang terarah. Akhirnya anak-anak pada bisa semua, pada mengerti semua. Dan bahkan yang saya ajak ke Jakarta, pernah festival Nusantara yang dihelat oleh Yayasan Seni Rupa Indonesia.
Saya ingat tahun berapa ya, ada 21 siswa diboyong dari Delayuta ke Jakarta mewakili Nusantara dari 60 siswa. Berarti kan sepertiga Nusantara itu Delayuta. Sepertiganya dari Delayuta Iya, semua. itu sungguh-sungguh terjadi dan saat itu saya langsung dipanggil di Jakarta suruh membongkar bagaimana bisa membengkeli seperti itu. Ya udah saya bongkar saja. Tapi dengan catatan saya bilang, saya tidak menyombongkan diri, tapi anak-anak saya memang di atas rata-rata. Coba dilihat karyanya kan berbeda semua. Iya, karena konsep mereka sendiri, bukan konsep yang meniru. Iya, hanya saya memberikan rel bahwa kalau kamu konsepnya ini, kamu caranya seperti ini. Oh, ini dekoratif. Oh, ini dadais. Oh, ini realis. Oh, ini surrealis. Nah, kebetulan yang saya ajarkan itu surrealis. Kenapa saya memilih surrealis? Itu akan lebih luas. Dan kebetulan saya nyaman di situ. Saya bisa realis, bisa apa saja karena mempelajari, karena guru kan memang harus dibekali sebagai teladan, itu dibekali oleh fakultas, harus bisa apa nanti kamu kan menghadapi murid yang berbeda-beda keterampilannya dan keahliannya dan passionnya. Tapi saya yang paling bisa atau paling nyaman bagi saya surrealis, makanya di situ ada makna, ada komposisi, ada keseimbangan balance tata ruang, dan tentu saya tidak boleh ngawur, agama di situ selalu ada. Maka karya-karya saya itu sebetulnya pernah dibuka jendela oleh saudara Dr. Utari bahwa teras surga, ngopi di teras surga itu kan memang sangat naif ya. Ngapain kok bisa ngopi di teras surga? Itu makna yang dalam situ biar anak-anak itu merasa bahwa oh begitu ya, oh karya itu ternyata di dalamnya seperti itu, ada filosofi, ada sesuatu yang memanggil dirinya menjadi halus, memanggil dirinya menjadi memaknai sebuah karya, mengapresiasi karya itu tidak ngawur, dicari konsepnya, kedalamannya, terus apa tuh maknanya itu. Kalau dipuisikan ya sangat indah, saya sendiri bisa menangis saya mendengar anak-anak yang memperagakan, mempuisikan itu. Saya yakin yang membuat pun juga pasti ya terharu. Terkait dengan apa yang penjenengan sampaikan tadi, Ya. Tentang ini tadi prosesnya ya, bagaimana seni itu harus terlihat seperti ini. Kalau kita simpulkan kan seni itu harus indah dan bermanfaat. Betul. Nah, Ya. kalau hanya indah saja itu bukan seni. Iya. Kalau hanya bermanfaat bukan seni juga. Iya. Tapi kalau seni adalah indah dan bermanfaat. Iya. Nah, terkait dengan itu Pak Ardi, Iya. panjenengan sebagai guru seni budaya tetapi fokus di seni rupa. Iya. Apakah di Delayuta itu yang dikelola hanya seni rupa saja? Apakah kan ada seni musik, ada seni tari, ada seni-seni yang lain? Ya. Apakah hanya fokus di seni rupa ataukah panjenengan juga mengakomodir seni-seni yang lain? Oh iya, bagus. Pertanyaan saya bagus. Jadi begini, seni itu memang mengolah ada 4 bahkan. Jadi rupa, gerak, dan suara. Rupa ya seni rupa itu, gerak mungkin tari, suara musik, Ya, tambah rupa, satu lagi gerak, teater. dan suara. Rupa, gerak, dan suara, teater. Ya itu memang harus ada itu. Harus diakomodir oleh sekolah. Karena itu memang kebutuhan. Dinikmati dengan pendengaran, dinikmati dengan mata, bahkan pendengaran sama mata. Nah itulah hasil karya seni. Jadi memang seni harus seperti itu. Saya juga tanggung jawab Pak Helmut. Jadi anak-anak biar percaya kalau saya ajar. Wah gurunya itu bisa tenan enggak? Bisa benar-benar melukis atau tidak? Saya berusaha keras. Mudah-mudahan ini menginspirasi guru-guru yang lain. Artinya, wah ini cara membuktikan saya seperti apa ya? Oh ya, saya bawa lukisan dari rumah. Apa enggak anak-anak? Bagus Pak, bagus. Tapi saya juga belum pede. Bagus menurut anak-anak, menurut saya. Akhirnya saya mencoba ikut perhelatan yang dulu dihelat, diadakan oleh, kalau dulu namanya P4TK, kesenian. Jadi festival internasional memang itu diikuti oleh negara-negara, festival seni internasional diikuti oleh negara-negara luar negeri dan Indonesia, dan itu memang tidak mudah tapi harus saya tembus karena saya ingin pede, saya ingin dihakui anak-anak. Ya sekitar 800 kompetitor sebetulnya, memang berat, tapi dan di situ pun juga diseleksi, dan kuratornya waktu itu 5 orang, salah satu pimpinannya adalah Profesor Dr. Marianto itu, Bu Marianto yang
dia ahlinya juga ya bergetar juga susah juga, tapi alhamdulillah kita dengan upaya yang keras, dengan 4 pilar yang kami selalu adakan di situ, ya ada istiadat, ada filsafat, ilmu pengetahuan dan agama, masuklah pernahlah memenangkan karya terbaik di Festival Seni Internasional. 2 kali saya berturut-turut. 2 kali. Iya, menjadi terbaik. 2014 dan 2016. 2 tahunan. 2 tahunan ya. Seperti ini berarti membuktikan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Utari tadi. Oh ya. Berbuah. Buah adalah puncak pengabdian. Dari akar, batang, dan dedaunan. Memberi keindahan dan kenikmatan pada alam, hidup, dan kehidupan. Buah dapat menyembul dari batang yang lurus menjulang, dari batang bengkok tak beraturan, atau dari batang yang rapuh hampir tumbang. Karena batang hanyalah sarana menuju pengabdian abadi. Akar, batang, daun, dan buah adalah sinergi. Saling menguatkan dalam pengabdian. Meski tumbuh di atas bebatuan, akar mampu menjalar, menggenggam dalam rengkuhan kasih sayang. Kita bisa menjadi buah yang menggairahkan, atau batang yang menjadi tumpuan, atau akar yang menghujam, atau menjadi tukang taman. Karena hakikat hidup adalah memberi. Bahwa di Delayota itu yang lebih diutamakan adalah guru sebagai model. Bagaimana guru bisa memberikan contoh, jangan hanya sekedar teori, dan teori, ya. Nah, para pemirsa, bagaimana dengan proses-proses pembelajaran yang lain? Tentu saja ini tidak kalah dengan pembelajaran seni budaya. Dari seni-seni yang lain, mata pelajaran yang terkait dengan perform, dari Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, dari bahasa Indonesianya, dari bahasa Jawanya. Alhamdulillah di Delayota selalu mendapatkan prestasi yang bisa dibanggakan di dalam setiap kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh beberapa instansi maupun yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan apa yang telah kita dengarkan tadi semua, nah ini bagaimana misalnya kita lihat dari sisi mutu pendidikannya. Nah, kebetulan beliau yang kita hadirkan di sini Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya. Dan kebetulan beliau juga seperti yang saya sampaikan tadi, alumni Delayota. Nah, saya minta kepada Bu Sarsilah untuk menceritakan awal dari penjenengan masuk di Delayota sebagai siswanya. Kemudian sampai sekarang ini, loh kok bisa-bisanya penjenengan bisa menjadi Kepala Balai Besar untuk Seni dan Budaya. Nah, ini kan sangat sinkron sekali antara yang disampaikan oleh Pak Hardi, yang disampaikan oleh Bu Utari. Nah, menurut penjelasan bagaimana? Terima kasih. Selamat siang menjelang sore para pemirsa. Saya Sarjilah ya, alumni Delayota 88. IKA Paksi Delayota. Paksi Delayota angkatan 84. Ya. Saya bisa merasakan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Guru yang cantik, Bu Ut, kemudian Pak Guru, Pak Hardi yang luar biasa,
kemudian Pak Slamet juga yang kenal budayanya, gitu. Sudah terasa Pak kenalnya. Iya. Nah, saya masuk di SMA 8 yang dulu masih bernama SMPP Pak Slamet. SMPP 10. SMPP 10 ya. Dan jadi siswa di Jogja sangat bangga bisa masuk di sekolah ini begitu. Dan sejak kelas 1 memang yang saya rasakan itu memang di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada pelajaran-pelajaran terutama yang seni budaya itu yang dikembangkan. Kebetulan saya mengikuti seni tari gitu. Seni tari. Nah, dari seni tari itu hampir separuh lebih di kelas kami itu ikuti seni tari, kemudian yang lain karena ada pilihan gitu ya. Nah, ternyata dari seni tari itu mampu untuk meredam ya, menyejukkan, meredam hati kita ya, memperhalus budi gitu ya. Serasa dengan sentuhan tari itu kami mendapatkan ya merasa ada yang berbeda gitu. Dan itu sampai di kelas 2 dan kelas 3 sudah tidak ada karena menjelang saat itu ya, ujian. Nah, dari situlah saya merasakan bahwa kalau SMA 8 ini menjadi sekolah yang berbasis budaya, ini sangat tepat sekali. Dan budaya, kemudian di situ kenal dengan seni dan budaya, dan tumbuh dikembangkan oleh guru-guru yang luar biasa, dan tidak hanya pada kurikulumnya, tetapi di situ guru memastikan bahwa secara perform guru, yakni sudah memastikan bahwa saya memang mampu untuk menjadi guru yang baik, yang siap untuk membawa anak-anak didik kita untuk menuju kompetensi yang diharapkan. Karena dengan penguasaan kompetensi itu memang kalau gurunya tidak memiliki kompetensi di bidang itu, maka tidak akan, kalau saya bahasanya tidak akan netes gitu. Jadi ini Pak Hardi saya sudah meneteskan berapa seniman ya, berapa berpuluh-puluh seniman gitu, yang tentu saja ini menjadi hal yang luar biasa. Nah, tetesan-tetesan ini juga saya lihat dari lukisan-lukisan Pak Hardi kemarin waktu saya melihat di pameran tersebut, bagaimana dari 128 lukisan dalam waktu sebulan, dan semuanya tidak ada yang sama tetapi memiliki makna yang sama intinya. Yani bagaimana ada tetesan dari seorang guru yang nantinya akan menjadi buah. Ini yang saya maknanya di situ. Dalam kondisi apapun pohon itu, tapi mampu untuk hidup dan akhirnya berbuah. Dalam batu yang padas, batu yang mungkin tidak subur pun ternyata mampu. Nah, ini dalam sekali maknanya. Nah, kaitannya dengan tentu saja mutu pendidikan ya. Kemudian di BBPPMPV Seni dan Budaya itu bagian dari penjaminan mutu pendidikan ya. Nah, tentu saja untuk mutu pendidikan memang dilihat dari prosesnya. Kita menginginkan output yang baik, tetapi kalau prosesnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan harap outputnya itu akan baik. Jadi tentu saja output itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Jadi dengan proses yang baik, yang sesuai dengan kurikulum, mampu dikembangkan dengan cara-cara yang optimal, dengan pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan humanisme atau apa yang itu diramu menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna, maka mampu untuk melahirkan output-output yang luar biasa. Nah, inilah siswa ketemu dengan gurunya. Nah, akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya. Contoh outputnya. Contoh outputnya yang sekarang menjadi pengembang seni dan budaya. Seni dan budaya. Tidak terasa ya. Oh iya ya, saya ternyata di seni dan budaya. Gitu. Baik, Ibu, ini di SMA Negeri 8 Yogyakarta itu kebetulan banyak sekali event-event siswa yang terkait dengan seni budaya juga. Jadi contoh event yang dulu dikembangkan oleh Pak Hardi juga, itu Del Art, Delayuta Art, yang di situ sebenarnya ada pameran karya, terutama karya seni rupa, ada patungnya, ada lukisannya, ada macam-macam. Dan ternyata juga seperti yang saya tanyakan tadi,
ada juga seni-seni yang lain. Ternyata Pak Arti juga mengakomodir, ada seni teaternya, ada seni tarinya juga ikut pentas, bahkan band pun juga difasilitasi di sini. Nah, itu bagaimana Pak? Saya tambahkan. Iya. Jadi Del Art itu Delayuta Art. Atau kalau yang tadi kita usung yang ini The Art of Delayuta, kalau itu program dari Del Art. Jadi memang kami akan menghargai karya sifat tadi yang tentunya harus dipublish, harus ditunjukkan pada khalayak ramai. Jadi kalau target itu pasti 800 sekian karya, karena setiap siswa tidak saya seleksi, tak anggap semua bagus, saya pajang di JNM, ya Jogja National Museum. Saya pajang di sana, saya sandingkan dengan pelukis-pelukis ternama yang sampai tingkat ASEAN. Jadi sampai Kartika Avandi, sampai Nasiron, sampai Anggar Prastio, sekitar 30 seniman teman-teman saya, karena saya punya komunitas. Nah ini catatan ya. Jadi kalau jadi saintis atau jadi seniman harus punya komunitas di luar sekolah biar lebih monjo, ya, biar lebih anak-anak percaya bahwa guru saya betul seniman, tetapi tetap pendidik. Nah itu saya sandingkan Bu. Saya juga pertamanya agak merayu-rayu dengan seniman-seniman besar itu. Mas, karyamu tak sandingkan karo karyanya anak-anakku. Wah, seneng Mas aku malahan. Ya begitu. Kok seneng gitu, malah diapresiasi oleh anak-anak. Padahal anak-anak kan sangat jarang mengapresiasi karya-karya saya. Itulah yang menjadi penyedot bahwa Del Art itu menjadi ampuh menurut saya. Dulu pertamanya hanya SMA 8 dan sekolah sekitar, karena catatan saya punya misi juga merukunkan warga sekolah. Maksudnya anak MUHI, anak MUHA, SMA 1 sampai 11 saya undang semua untuk mengirimkan paling tidak 3 karya untuk silaturahmi. Kalau anak-anak sudah saling mengenal bahwa kalau saya diundang di Del Art, saya diorangkan, saya dianggap teman silaturahmi, pasti tidak berkelahi, pasti itu mengurangi. Itu paling tidak membuat sebuah atmosfer menjadi kebersamaan dalam berkarya. Nah itu seperti itu, dan di situ saya ajari entertain. Jadi bagaimana menggelar musik, bagaimana menggelar teater, bagaimana menggelar sebuah pameran. Di situ timbul sebuah ekonomi kreatif sebetulnya. Anak-anak di situ pasti maaf ya kok laba. Wah, laba itu berarti kan ada ekonomi kreatifnya, ada nilai ekonominya, dan itu sudah berjalan 13 tahun. Ini terkendala pandemi. Sarjila saya laporkan, jadi nanti bulan Desember ke depan insya Allah jangan melaporkan ke saya. iya ya, saya gurunya ya. Jadi seperti itu, jadi sampai sejauh itu bahkan saya punya sesanti ya kalau Jawa nih, kalau cita-cita Nusantara. Jadi kemarin sudah sampai Jawa, jadi Semarang pun, Magelang pun kita undang. Hanya mewakilkan 1-2 karya, tetapi ini sudah menjadikan sebuah cara bagaimana merukunkan pelajar. Nah, besok Jawa Bali maunya yang kemarin itu, tetapi karena pandemi setelah Jawa Bali Nusantara. Kira-kira seperti Luar biasa dari Pak Arti. Tetapi dengan event yang sebesar itu, bagaimana dengan pembelajaran anak-anak? Ini yang menjadi pertanyaan besar ini. Iya. Nah, ini SMA 8 eventnya begitu besar, dan bahkan tidak hanya Del Art sebenarnya, masih banyak lagi event-event yang lain. Nah, dari kurikulum bagaimana menyikapi untuk tetap mempertahankan kualitas dari anak didiknya agar bisa menjadi tetap paling tidak di 3 besar di Yogyakarta. Nah, bagaimana tuh? Ya, ini trik-triknya Bu. Iya, kalau di kurikulum itu kan memang menyadari sepenuhnya bahwa ilmu itu tidak bisa hanya di dalam kelas Pak, tetapi memang harus diekspresikan keluar begitu ya. Kemudian bagaimana tetap di 3 besar itu kita tetap selalu mengatur strategi setiap tahunnya. Jadi kita selalu punya ramuan lah. Jadi untuk tahun ini ramuannya seperti apa, tahun depan mungkin lihat situasi ramuannya seperti apa. Tapi yang jelas kami selalu menekankan adanya keseimbangan. Jadi keseimbangan antara kegiatan dalam kelas dan luar kelas, keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotor, keseimbangan antara pikiran dan perasaan dan
gerak tadi ya. Jadi kita selalu melihat situasi Pak. Jadi tidak mungkin sekarang sama dengan besok atau sama dengan kemarin gitu. Boleh Jadi, dong Bu dibocorkan karena SMA 8 kan The Inspiring School of Jogja. Artinya bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain. Paling satu atau dua tolong bocorkan. Bagaimana atau caranya untuk kemudian menyeimbangkan tadi? Iya. Salah satu cara bagaimana? Iya, memang ini kerjasama kolaborasi itu Pak, sebenarnya pada kerjasama dan kolaborasi ya, kerjasama antara kita orang tua siswa, kemudian kolaborasi antara kurikulum dan kesiswaan gitu. Kebetulan kan Pak Slamet kesiswaan ya, jadi kita memang ya selalu berkolaborasi, artinya selalu rembukan, Bu ini harus menggunakan sekian waktu boleh atau tidak gitu. Itulah di situ saya harus mengendalikan. Oh ini sudah terlalu banyak Pak, jangan gitu ya. Ini masih mungkin Pak, gitu. Tapi harus bertanggung jawab gitu. Jadi kita memang kolaborasi lagi Pak, komunikasi dan kolaborasi. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan kita kolaborasi, komunikasi untuk mencari keseimbangan. Iya. Dengan keseimbangan semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Seperti di dunia ini kalau tidak seimbang maka akan terjadi keguncangan. Pemirsa yang budiman, kita masih tetap di The Art of Delayuta. Nah, Pak Hardi, terakhir Pak Hardi, saya minta apa yang akan bisa penjenengan sampaikan, bisa penjenengan wariskan setelah Para pemirsa yang budiman, saya ingin berpesan pada siapapun yang mirsani, tetapi terkhusus pada anak-anakku Delayuta, bahwa saya berdoa, jadi apa saja silahkan. Jadi dokter, teknokrat, birokrat, bahkan wirausahawan. Tetapi saya berpesan, jangan lupa berkesenian. Karena seni akan mengalirkan otak kanan dan otak kiri menjadi seimbang. Dan tentu hidup Anda menjadi indah dan tidak kering. Itu pesan saya. Paksi Jaya. Jaya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, maka saya akan mengapresiasi Pak Hardi. Entah dengan seperti apa dan bagaimana wujudnya, tapi ini apresiasi saya terhadap Pak Hardi. Lamun siro manjing porneng kapti, ayo megat tali kekadangan kang sambungan tyo seprene ten udi mreh sempulur saka lair tumekeng batin berkah dalem kang kuwasa hambabar rahayu linambaran sih katresnan mugya panjang yuswa kasarasan yekti Suhardi Sang Brahmana. Pemirsa yang budiman, terima kasih Anda telah menyempatkan waktu untuk membuka channel Delayuta. Terima kasih sekali lagi dan salam Paksi selalu jaya. Paksi Jaya.